Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aminuddin dari mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa Arab, yang dalam hal ini kami ingin menuntaskan atau menyelesaikan tugas dari Pak Humaydi MPDI, dosen pengampu mata kuliah statistik, yang dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang cara menghitung one way ANOVA, dan penjelasannya akan kami jelaskan setelah video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai tutorial cara menghitung one way ANOVA-nya. Yang pertama-tama yang harus wajib dimiliki adalah aplikasi statistiknya, ya ini di samping Google Chrome. Yang kedua, kita harus memiliki data untuk dihitung. Di sini saya sudah memiliki datanya dengan judul analisis pengaruh pembelajaran kitab jurumiyah terhadap keterampilan bahasa Arab, istimak, qiraah dan kitabah. Di sini saya sudah memiliki datanya dan sudah saya bagi. Dan yang perlu diperhatikan ada beberapa hal sebelum melakukan uji one way ANOVA. Yang pertama, data berdistribusi normal, yaitu uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada masing-masing kelompok berdistribusi normal. Asumsi normalitas merupakan syarat penting dalam one way ANOVA. Jika data tidak berdistribusi normal, maka penelitian dapat menggunakan uji alternatif non parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Berarti yang pertama, sebelum melakukan one way ANOVA, data harus normalitas. Yang kedua, varian data homogen. Juga mengasumsikan bahwa varian antar data bersifat homogen atau sama. Pengujian homogenitas biasanya dilakukan menggunakan uji Levin. Apabila asumsi homogenitas terpenuhi, maka analisis lanjutan post-host test yang dapat digunakan antara lain Bonferroni atau Tukey. Namun apabila asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka dapat digunakan dengan post-host test James-Howell, karena lebih sesuai dengan untuk data dengan varian yang tidak homogen. Berarti hal yang diperhatikan yang kedua adalah data harus homogenitas. Jika tidak homogenitas, maka lebih baik menggunakan post-host test James-Howell. Yang kedua, data harus bersifat independen. Data antar kelompok harus bersifat independen, artinya setiap responden hanya berada pada satu kelompok dan tidak saling mempengaruhi. Baik, setelah kita mengetahui beberapa hal penting sebelum melakukan one way ANOVA, kita sekarang menyalin datanya dulu. Kita salin, Ctrl C, masuk pada aplikasi Express-nya. Ini kita masuk pada data view. Kita salin dulu datanya. Oke, datanya sudah masuk. Setelah itu kita masuk ke variable view. Di sini kita ganti dengan kelompok. Yang kedua, skor atau nilai, terserah mau yang apa saja. Setelah itu kita ubah desimalnya pada titik terendah, yaitu 0 semuanya. Dan ini tipe harus numerik, harus diperhatikan, tipe ini harus numerik. Yang kedua, label ini adalah pengaruh pembelajaran kitab jurumiyah. Yang
kedua kita tulis simpel saja hasil. Baik, setelah kita ngisi label, kita masuk ke values. Ini adalah yang pertama tadi yang sudah saya kasih, yang tadi saya sudah kasih tahu. Tanda satu itu artinya istimewa, tanda dua itu maksudnya adalah kelompok qiraah, yang ketiga tadi adalah kitabah. Baik, setelah itu kita oke. Setelah mengubah valuesnya, kita masuk ke measure-nya. Kita ubah kelompoknya itu menjadi nominal, kita menjadi sekat. Setelah itu kita beralih lagi kepada data view untuk menghitung one way ANOVA-nya. Di sini adalah hal yang harus paling diperhatikan. Setelah kita ke data view, kita buka ke analyze, masuk ke components, terus kita cari one way ANOVA. Setelah kita menemukan seperti ini, kita pengaruh permajaan heterogeneity ini kita masuk pada faktor hasil, sekarang kita masuk kepada dependent. Setelah itu kita pada masuk pos ini ya, kita pilih Tuki. Baik, setelah itu kita masuk ke option, kita centang deskriptif dan homogeneity. Setelah kita melakukan semua, tinggal kita memijit OK dan hasilnya akan segera keluar. Hasilnya telah keluar. Ini hasilnya. Setelah kita lihat hasilnya, bisa kita simpulkan. Bahwa berdasarkan hasil uji ANOVA yang diperoleh ini, nilai signifikan sebesar kurang 0,001, yang artinya lebih rendah dari kurang dari 0,5, sehingga maksudnya dengan hasil kurang signifikan kurang dari 0,01 ini, berkesimpulan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat pengaruh yang signifikan pembelajaran jurumiyah terhadap kemampuan siswa. Setelah kita menemukan ini dan kita bisa mengetahui hasilnya, dan tutorial pun selesai. Baik, cukup sekian dari kami. Kalau ada kesalahan, mohon maaf.